Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah maghrib yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Mursalat. Sudah sampai ayat 25. Jadi wailu yauma idzil lil mukadzibin itu sampai diulang 10 kali oleh Allah. Jadi ayat-ayat yang kita baca sebelum wailu yauma idzil lil mukadzibin itu namanya istifham takriri namanya. Jadi arti istifham takriri, Allah ingin menguatkan lagi supaya manusia yakin kalau nanti ada hari kebangkitan. Jadi makanya diberikan beberapa sampel. Coba kamu lihat. Bayi di dalam kandungan siapa yang jaga? Kalau seandainya bayi dalam kandungan sanggup dijaga oleh Allah, makanya hari kebangkitan itu Allah juga sanggup membangkitkan manusia. Ketika manusia sudah hancur. Jadi sudah jadi tulang belulang dan hancur. Allah juga sanggup membangkitkan manusia. Sebagaimana Allah sanggup untuk menjaga janin yang ada di dalam kandungan. Ya, jadi ayat yang akan kita baca sekarang ini termasuk jumlah takriri namanya. Atau kalau kita lihat di awal ayatnya itu dimulai dengan istifham, kata tanya. Tapi kata tanyanya tidak butuh jawaban. Kata tanya ini untuk takrir. Takrir itu untuk mengulang kaji supaya manusia yakin kalau ada hari kebangkitan. Ya, sekarang kita lihat ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda kifata. Ya, coba diterjemahkan, Pak. Bukankah kami jadikan bumi untuk tempat berkumpul? Ya. Bukankah kami jadikan bumi untuk tempat berkumpul? Ya, ini di sini diterjemahkan berkumpul. Ini hamzah yang ada di sini itu enggak perlu jawaban itu, Pak. Ini namanya takrir. Maknanya bukankah sudah aku jadikan, kata Allah. Ini sama seperti gaya bahasa. Ya Muhammad, alam nasrah laka sadrak. Maknanya apa? Ya Muhammad, nikmat yang paling besar itu adalah saya lapangkan dadamu ya Muhammad. Saya sudah melapangkan dadamu. Ini maknanya saya sudah memberikan nikmat kepadamu. Jadi bukan bertanya lagi, alam nasrah laka sadrak. Tidakkah saya lapangkan dadamu ya Muhammad? Ya, jadi bukan seperti itu. Alam naj'alil arda mihada. Ini maknanya apa? Saya sudah menjadikan bumi ini kifata, bukan mihada. Kifata. Apa itu kifata? Kalau kita merujuk ke dalam kitab Lisanul Arab. Lisanul Arab itu kamus. Atau kamus Al-Wasit. Atau kamus Al-Wajiz. Makna daripada kifata adalah wi'a. Wi'a itu apa? Tempat. Maknanya manusia ini tidak lari dari bumi ini. Dia tidak bisa lari dari bumi ini. Ketika dia meninggal, dikebumikan di bumi ini juga. Ketika dia hilang, di bumi ini juga. Dia tidak mungkin ke bumi yang lain. Makanya nanti ada salah seorang jamaah bertanya ke saya begini. Bumi ini kan ada lapisan bumi sampai ke 7. Ada ke 7 sampai ke 7. Apakah di sana ada hidup manusia juga? Sehingga mati di sana? Lumpagahilun hana. Alam naj'alil arda kifata. Jadi bumi yang dimaksudkan dalam Al-Quran itulah bumi ini. Bumi yang manusia hidup itulah bumi ini. Bumi Nabi Adam alaihissalam itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fiha tahyauna wa fiha tamutuna, kamu hidup di bumi itu, kamu mati di bumi itu, dan di bumi itu juga kamu dibangkitkan. Bumi yang mana? Itulah bumi ini. Jadi ini namanya kifata. Kifata itu wi'a. Wi'a itu adalah tempat. Kalau di dalam tafsir Jalalain, dhammun. Dhammun itu apa? Di dalam bumi ini ada manusia, apakah yang hidup atau yang mati? Ya, makanya Imam Jalalain di sini mengatakan apa? Ayat dhammah.
Bimakna dham. Dham itu apa? Di dalam bumi ini ada manusia hidup, ada yang sudah mati. Ada yang jasadnya masih menyatu dengan rohnya, ada yang sudah berpisah dengan jasadnya. Ini namanya kifata. Dia tidak bisa lari ke tempat yang lain, dia tetap di bumi ini. Ya. Makanya ketika Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi, bumi yang mana? Bumi ini, enggak ada bumi yang lain. Makanya yang dimaksudkan dengan nanti ada bumi ketujuh, ya Pak. Langit ketujuh. Bumi ketujuh. Maksudnya apa? Lapisan. Setelah bumi ini ada lapisan. Bumi itu dikatakan bumi ardon. Ardon itu maknanya tanah. Di bawah bumi ini ada lapisan tanah yang lain, Pak. Di bawahnya lagi ada lapisan tanah lagi yang lain, Pak. Sehingga sampai 7 lapis. Begitu juga langit. Lapisan pertama, lapisan kedua sampai lapisan ketujuh. Jadi bukan lapisan dalam bumi ini, tidak dalam bumi, bukan, tapi di luar bumi ini, Pak. Ya, di luar bumi ini. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Inilah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas di dalam tafsir beliau ketika beliau menafsirkan nun wal qalami wa ma yasturun. Nun itu apa? Al-hutu. Ya, nih, Pak. Nun itu adalah ikan paus yang pernah menelan Nabi Yunus alaihissalam. Keberadaannya di mana? Fi ardis sabi', kata Ibnu Abbas. Bumi yang ketujuh. Itu ada sebuah tempat tanah, kemudian ada air di situ. Disitulah hidup ikannya, ikan yang pernah menelan Nabi Yunus alaihissalam. Ibnu Abbas tidak mungkin, karena beliau salah satu penafsir yang menafsirkan Al-Quran potongan-potongan ayat. Kalau penafsir lain kan tidak. Qila, kata orang, ya, katanya makna nun begini, katanya makna nun begini. Tapi Ibnu Abbas tidak. Ibnu Abbas langsung mengatakan kalau nun itu adalah al-hud. Tidak mungkin Ibnu Abbas bohong. Ibnu Abbas hidup pada masa Rasulullah. Kalaupun turun ayat pada masa itu, Ibnu Abbas pasti bertanya ke Rasulullah SAW. Nah, ini maknanya apa? Ini maknanya apa? Jadi bukan sembarangan, tidak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, sekarang kita lanjut. Ini yang dinamakan dengan kifata. Jadi bumi ini adalah kifata. Di sini Nabi Adam diutus, di sini Nabi Adam meninggal, di sini Nabi Adam alaihissalam juga dibangkitkan. Nabi Muhammad Pak bumonyo di bumi ini juga. Kita juga di bumi ini. Kita juga mati di bumi ini. Nanti kita dibangkitkan juga dari tanah bumi ini. Walaupun nanti sudah dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Apa makna wa idzal ardu muddat? Bumi ini kan bulat. Makna muddat apa namanya? Lagi urung peluk kulit kambing ini, Pak. Peluk kulit kambing. Jadi gepluk kulit kambing kemudian dibentangkan kulit kambing itu. Jadi sama seperti bumi ini bulat, gunung-gunungnya dicabut semuanya, kemudian diluruskan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna muddat. Tetapi apa? Ditambah dengan tanah-tanah yang lain sehingga menjadi padang mahsyar. Jadi makanya padang mahsyar itu di mana? Di bumi yang kita injak ini juga. Tetapi sudah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat." Nanti ketika ditiup sangkakala yang kedua, saya ganti bumi ini dengan yang bukan bumi. Jadi bukan bumi apa? Namanya bukan bumi lagi namanya. Tetapi bahagian daripada bumi ini. Wasamawat, langit begitu juga. Makanya langit 2 kali terbelah. Yang pertama ketika tiupan sangkakala yang pertama. Wa idzas samaa'un syaqqat, ya, Pak. Ketika langit itu dikoyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas mengatakan syuqqat min abwabiha. Jadi dikoyak dari pintu-pintunya. Maknanya langit itu ada pintu. Satu. Yang kedua, ketika nanti turun malaikat, ketika ditiup sangkakala yang kedua, langit juga terbelah. Jadi makanya malaikat turun. Ya, jadi bukan terbelah kiamat itu lagi, tidak, tetapi semua bangkit. Makanya warnanya nanti wardat tangkat dihan. Ya. Warna langit waktu itu merah seperti kaddihan, wardah, bunga mawar. Kita kalau terpikir, "Hai pekan na bungong mawar warna pink, warna pink." Kenapa langit warna pink? Dijelaskan oleh Imam Sawi, langit berwarna seperti itu li khaufihi minallah, karena takutnya kepada Allah, maka warnanya menjadi merah. Kalau kita ingin lihat ini, waktu nanti matahari mau terbenam, nah, coba lihat, Mak. Begitulah nanti langit ketika di padang mahsyar, ketika turun para malaikat, wardat tangkat dihan. Makanya sebenarnya di bumi ini sudah dikasih contoh sebenarnya oleh Allah. Nyo contoh. Cuma manusia hanya gecok ke contohnya, Mak. Gak kalian umayu dan lego
apa sunset ni? Apa itu? Terbenam ya. Terbenam. Nanti ada terbit lagi maknya. Terbit matahari mah lagak tak lagu. Terbenam matahari mah lagak tak merah lagu. Inilah gambaran nanti di padang mahsyar, langit itu warnanya seperti itu semuanya. Kalau kita lihat ketika terbenam cuma sedikit saja. Tetapi ketika nanti di padang mahsyar semuanya merah. Ya. Kenapa merah? Li khaufihi minallah. Karena dia takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka warnanya seperti itu. Yang katanya apa nena waktu ada kalian matauro mau terbenam, ja'lam kedih mau lihat matahari terbenam. Ya, foto-foto lemah. Padahal sudah dikasih contoh. Ini contoh ini contoh nanti padang mahsyar. Tapi hanya ke contoh, Mbak. Ya. Ketika matahari begitu juga, Mbak. Jumi'a syamsu wal qamar. Nanti ketika kiamat itu matahari dan bulan disatukan, ya, Mbak. Kemudian apa? Hilang cahaya bulan hilang. Kenapa? Tidak ada lagi cahaya matahari. Sudah dikasih contoh juga oleh Allah. Gerhana bulan, gerhana matahari. Tetapi manusia hanya keubat sih. Pada zaman Rasulullah SAW, ketika terjadi gerhana, itu semua sahabat masuk ke dalam masjid, memenuhi masjid. Apa yang mereka lakukan? Mereka terus salat, beribadah. Mereka beribadah, mereka berzikir. Sampai matahari itu gelah dema, Mbak. Bulan itu gelah dema. Ya, Mbak. Kenapa demikian? Karena mereka takut kiamat. Ciri-ciri kiamat itulah seperti ini. Yang katanya opahnya dinanti-nanti di rumah lagak tak lagu apa? Ya, lagak tak. Foto lah, Mbak. Tak bisa jadi pelajaran. Bahkan besoknya itu berita pertama apa? Gerhana bulan. Indah sekali, Mbak. Indah sekali. Padahal sudah dikasih contoh sama Allahnya, kiamat lagi nya ke contoh je. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Ahya'aw wa amwata. Coba dibaca apa? Bagi yang masih hidup dan yang sudah mati. Itu apa maksudnya? Ya, jadi kalimat ini bagi yang hidup dan yang sudah mati. Jadi yang dikatakan tadi kifata untuk siapa? Ini bumi ini untuk orang hidup dan untuk orang mati. Beda fikir kita long paling hebat dan bukan hebat. Long urang paling hebat. Hai naci urang muyuk danoh yang sudah meninggal, Pak. Ini namanya ahya'aw wa amwata. Bumi ini ada orang hidup, di mana hidupnya? Kata Imam Jalalain ala zahriha. Kemudian ada orang mati, di mana dia? Ala fi batiniha. Di dalam bumi ini nauru mati. Kita tidak sadar kita sedang hidup di atas kuburannya Pak. Ada kubur, ya, Pak. Orang yang meninggal terus di bumi ini, Pak. Tidak ada bumi lain. Kitanya tahu dek batuhian. Meninggal kitanya tengok lambu monyo cilau. Ada generasi lagi yang lain. Makanya bumi ini dikatakan kifata. Kifata itu apa? Wi'a. Wi'a itu apa? Tempat. Tempat untuk siapa? Tempat untuk orang hidup dan tempat untuk orang mati. Tetapi Allah mengatakan di dalam ayat lain, inna narithul arda wa man 'alaiha. Kalau yang di atas, dia itu akan mati, ya, Mbak. Yang di bawah, dia menunggu untuk bangkit. Makanya karena di atas itu menunggu mati, Allah mengatakan inna narithul arda wa man 'alaiha. Bumi ini saya wariskan. Ya, Mbak. Saya wariskan. Oh, lo nurung hebat. Hebat fiat. Waktu meninggal kitanya udah wariskan mendung ke kau, Mbak. Inna narithul arda wa man 'alaiha. Apapun yang ada di atas bumi semua saya wariskan, kata Allah. Jadi tidak ada yang kekal lumponya truk mati hana, tidak ada itu. Jadi artinya saya mewariskan karena itu punya saya, kata Allah. Bumi ini punya saya, semua punya saya. Bahkan Allah mengatakan begini, ada dalam sebuah diskusi. Kalau kamu tidak percaya juga dengan saya, kamu membangkang saya, kamu menyembah selain saya, coba keluar dari bumi ini, ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kamu keluar dari bumi ini. Kamu cari bumi yang lain, kata Allah. Yang bukan punyaku, kata Allah. Coba kamu keluar. Coba cari Tuhan selainku, kata Allah. Kita jauh, katanya. Anda mau jauh. Yang meninggal saja di bumi ini, apalagi yang hidup masih tinggal di bumi ini juga. Ya. Jadi bagaimana caranya? Katanya, boleh bersyukur kepada Allah, boleh tinggal ke Allah. Ya. Kita diciptakan, Allah ciptakan, kembali juga kepada Allah. Yauma ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kalaupun kamu pergi ke sana, pergi kemari, kamu akan kembali kepadaku, kata Allah. Siapapun dia. Ya, kamu akan kembali kepadaku. Kamu akan kembali ke tanah, kata Allah. Ji'tumuna, dan kamu akan mempertanggungjawabkan di depanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu nanti ketika datang menjumpaiku tidak punya apa-apa lagi. Ini buktinya apa? Yang kamu miliki dulu itu punya saya, kata Allah. Jabatan kamu tidak ada lagi. Bantah bedah dari bangkitnya, Mbak. Panena jabatan lo. Panena harta lo. Ketika itulah si fulan akan mengatakan halaka anni maliyah. HP harta lo. Sultaniyah.
Kekuasaan saya habis juga kekuasaan saya. Habis mendum hana tu pulih. Ki banci tu leh ni mah. Maka telanjang nanti di padang mahsyar tak ada apa-apa. Apa juga katanya hebat sekali. Ya, jadi di padang mahsyar telanjang. Inilah fungsi anak yang saleh. Untuk menyotrok anak saleh, icuk ime jubah bajai, icuk aurat urungci. Inilah fungsi orang yang salat. Fasalli li rabbika wanhar. Dia salat dan berkurban. Nanti ketika mau tunggu untuk dihisap, maka akan dimasukkan ke telaga Al-Kautsar. Walaupun ini ada dua pendapat yang berbeda. Ibnu Abbas mengatakan Al-Kautsar qabla al-hisab. Kautsar itu sebelum hisab, bukan di surga tidak, tapi sebelum hisab, kata Ibnu Abbas. Walaupun sebagian penafsir mengatakan Al-Kautsar ba'dal hisab. Ya, Al-Kautsar ba'dal hisab. Maka Ibnu Abbas mengatakan sebelum seorang itu dihisab di padang mahsyar, yang satu hari itu khamsina alfasanah, 50.000 tahun lamanya, dia akan dimasukkan ke telaga ke Al-Kautsar. Itu dijaga oleh tuqadu bisab'ina alfa malaikah, 70.000 malaikat yang menjaga itu, Pak. Kemudian dipakaikan baju, ketika kita telanjang dipakaikan baju dan masuk ke dalam telaga Al-Kautsar. Tapi itu khusus bagi orang-orang fasalli li rabbika wanhar. Orang yang tidak kerit, hana kerit, temayang-temayang, patuh dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya ahya'an wa amwata. Kita lanjut, Pak. Wa ja'alna fiha rawasiya syamikhat. Ya. Ini kan ada 2 poin ya. Kita baca 1 poin dulu. Ya, coba dibaca. Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi. Kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi. Kita jangan terbayang gunung itu di daratan saja. Waktu apakah gunung yang paling tinggi apa? Gunung Everest, gunungnya gunung je. Gunung di lautan ada juga apa? Nah, gunung di lautan. Makanya di bumi ini itu diikat oleh gunung semuanya. Apa makna rasiat? Rasiat itu sesuatu yang bisa membuat sesuatu hal yang lain menjadi tenang. Itu rasiat namanya. Seperti pacak ya, Mbak. Katanya tacok apa kita ikat lembu. Lembu lari ke sana, lari kemari. Tacok talor tu. Ketika ambil tali, kita ambil kayu, Pak. Pacak tu. Ini rasiat namanya, Pak. Ya. Ketika kita buat seperti itu, maka lembu enggak bisa lari ke mana-mana lagi. Kita punya triplek. Kita ada bangunan kecil ya. Triplek ini goyang-goyang terus dia. Bagaimana caranya? Kita ambil paku. Talabang itu, Pak. Akhirnya dia tidak goyang lagi, Pak. Demikian pula bumi ini. Bumi ini dipenuhi kata Allah, wa ja'alna fiha rawasiya. Rawasiya itu apa namanya? Gunung-gunung ya, pacak. Itulah gunung, Pak. Ini namanya isti'arah, peminjaman kata. Maka dipinjamkan kata gunung itu seperti paku. Tapi gunung enggak disebutkan lagi di sini, Pak. Ini namanya isti'arah tasrihiyah namanya. Contoh. R.A. Kartini menulis sebuah buku, terbitlah apa? Terbitlah terang, habis gelap terbitlah terang. Udah bayang nih, Pak. Habis gelap terbitlah terang. Orang yang tidak paham memahami apa? Karena genset nih. Kabeh gelap, kau dia lampu genset nih, Pak. Padahal habislah gelap, maksudnya apa? Tidak ada lagi kebodohan. Kebodohan tidak ada lagi. Terbitlah terang. Terang itu apa? Ilmu pengetahuan. Jadi artinya apa? Kebodohan tidak ada lagi. Kebodohan itu seperti gelap. Kemudian terang itu seperti cahaya. Ya, ini begitu juga. Jadi kalimat kebodohan tidak disebutkan lagi di situ, langsung disebutkan gelap. Ya, nah. Contoh lain lagi. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah mengeluarkan kita dengan hidayahnya, dengan petunjuknya dari kegelapan menuju cahaya. Masuk kegelapan ini dari kekafiran. Dari kita seorang yang menyembah patung ciri kepada Allah, ilan nur, kepada cahaya. Cahaya itu apa? Itulah Islam. Ya, ini namanya isti'arah tasrihiyah dalam ilmu balaghah. Termasuk ini, Pak. Ini wa ja'alna fiha, saya menjadikan gunung-gunung. Gunung-gunung sebagai apa? Sebagai paku. Tetapi sudah gunungnya sudah dihilangkan. Kami jadikan paku di situ. Ya. Maka orang yang salah memahami nanti, pak labang, pecik begana labang di bumonya. Angkanya gunung, Pak. Gunung ini seperti paku. Dan gunung itu bukan di daratan saja. Maka nanti orang Afrika mengatakan begini, kamu hana gunung di sini. Ya, Mbak, kamu hana gunung. Yang napa? Padang pasir mendung. Betul tidak ada gunung di situ. Tetapi di lautan itu penuh dengan gunung-gunung. Ya, penuh dengan gunung.
Bahkan di dalam satu penelitian itu mengungkapkan gunung yang paling tinggi di dunia itu gunung yang ada dalam laut. Ya, bukan gunung yang kita lihat ini, Pak. Gunung gunung paling tinggi di dunia. Rupanya ada di dalam lautnya. Makanya manusia kadang-kadang susah untuk pergi untuk mengecek ini, Pak. Susah untuk mengecek. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, air laut itu makin dalam dia itu makin gelap. Ya, makin gelap. Bahkan pinyungnya bertuh, Pak. Dari makin dalam seorang menyelam tanpa alat apapun, telinganya keluar, Pak. Makanya lihatlah urung jauh laut keluar agak keluar bacu. Bahkan karena khabir dalam laut, Pak. Khabir dalam laut. Kalau dia menyelam lagi, maka akan susah pendengarannya. Kecuali dia pakai alat khusus. Kalau enggak meledak gendang ini telinganya. Makanya Allah mengatakan air laut yang di dalam itu dia gelap sekali. Perumpamaannya kata Allah, "Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha." Kalau kamu keluarkan tanganmu kata Allah, kamu tak nampak tanganmu itu. Lagi tak perlu lampu, Pak. Tak perlu lampu mentang dia remang-remang jarau. Nyomedeh tan jarau, Pak. Begitulah gelapnya lautan kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam lautan itu ada gunung. Maka manusia mengeceknya apa? Dia paling tinggi ya. Tapi ke bawahnya enggak sanggup karena keterbatasan manusia itu sendiri. Wa ja'alna fiha rawasiya syamihat. Apa itu syamihat? Syamihat, kalau kita lihat ini berasal dari kalimat, kalau ada kalimat begini, kita perlu membutuhkan kepada tafsir ijmali. Salah satu tafsir ijmali, penafsir ijmali adalah Imam Jalalain. Salah satu penafsir ijmali, termasuk juga nanti Abdul Rauf As-Singkili, dengan tafsir beliau, At-Turjaman Mustafid. Beliau juga terpengaruh dengan tafsir Jalalain. Beliau juga terpengaruh dengan tafsir Al-Baydawi. Apa itu syamihat? Syamihat itu murtafiat. Rupanya gunung itu tinggi-tinggi semuanya, Pak. Hana ubu-ubu. Ya yang tak kalian ubud, Pak. Aceh dan jauh laut. Lebih tinggi-tinggi lagi gunungnya. Maka kebanyakan yang hilang di dalam lautan itu hana mentemele. Apakah hana mentemele? Mungkinlah lungki-lungki gunung, Pak. Alehoho, Kak. Di bumi saja, di daratan saja, ketika ada kapal yang jatuh ke gunung atau bukit, haid dan mitad. Apalagi di lautan. Karena keterbatasan alat dan lain sebagainya. Makanya Allah katakan syamihat itu maknanya murtafiat dalam tafsir Jalalain. Murtafiat itu baik di daratan maupun di lautan. Ya. Jadi makanya karena lautan itu lebih luas, gunung itu lebih banyak juga di lautan dibandingkan di daratan. Ya, sekarang poin yang kedua. Poin yang kedua ayat berapa ini? 27 ya. Wa asqainakum ma'am furata. Coba dia. Dan kami beri minum kamu dengan air tawar. Kami beri minum kamu air tawar. Nyampu air tawar. Ma'am furata. Jadi kalau orang India mengatakan ini air furat juga. Ya. Jadi kata mereka itu, ini kata mereka ya. Tapi kita tidak ngambil pendapat mereka. Katanya air suci itu disebutkan dalam Al-Quran furata, Efrat dan Tigris. Jadi itu adalah air lebih mulia dari air Zam-Zam nih, Pak. Ya, nih, Pak, lebih mulia. Kenapa ada disebutkan di sini? Furata. Padahal di dalam tafsir Ibnu Katsir, furata itu apa? Al-ma'u minas sahabi wal ma'u minal ardi. Inilah ma'an furata. Ma'an furata adanya saya berikan kalian air dari awan. Ya, memang. Maka air hujan itu dari awan. Kemudian yang kedua, saya berikan air itu dari tanah. Makanya kalau Allah menutup air langit, masih ada air tanah. Kalau Allah menutup air tanah, masih ada air langit. Yang susahnya ditutup dua-dua. Ujintan, itanoh pitan, yang kabeh nih. Ya. Maka selama ini kalau ada di sebuah negara musim kemarau tidak turun hujan, mereka tidak ada masalah. Seperti apa? Sudan kan jarang itu hujan. Mereka ada air Sungai Nil. Ada air Sungai Nil. Sungai Nil tetap berjalan. Kalau kita tanya dari mana air Sungai Nil itu? Minal ardi kata Imam Ibnu Katsir. Dari bumi. Tetap keluar. Masalahnya, kalau Sungai Nil ini Allah keringkan sebagaimana pernah Allah keringkan pada masa Fir'aun laknatullah. Yang kabeh ini. Pihana, itanohana. Air langit juga tidak ada. Maka Allah ingin mengatakan yang turunkan hujan itu saya, yang mengeluarkan air dari tanah itu juga saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah ingin mengatakan begini, apakah tidak yakin juga dengan hari kebangkitan? Ya, Pak. Bukan yakin orang kebangkitan. Kalian hidup di bumiku, kata Allah.
Ahya'an wa amwata. Yang hidup maupun yang mati di bumiku ini. Saya sanggup untuk membangkitkan mereka kembali, kata Allah. Masa tidak yakin sama saya, kata Allah. Saya jadikan gunung-gunung di situ. Apakah tidak yakin hari kebangkitan juga? Ini intinya sebenarnya satu. Allah ingin meyakinkan kita kalau hari kebangkitan itu ada. Ya. Kenapa demikian? Karena agama lain tidak mengakui. Hari kebangkitan tidak diakui. Mereka mengakui kematian. Padahal Al-Quran sudah mengatakan latar kabunna tabakan antabak. Kehidupan itu melalui fase-fase. Fase roh, fase kandungan, fase bumi, fase alam barzakh, fase dibangkitkan di padang mahsyar, kemudian fase terakhir ke surga atau neraka. Tetapi orang mereka yakin. Makanya urung-urung yang tidak ini pada Al-Quran mereka tidak yakin. Yang yakinnya apa? Seorang setelah meninggal dunia ada kehidupan. Disitulah mereka apakah ke surga atau neraka. Hanya pikir hari kebangkitan. Mereka nggak yakin lagi. Makanya Allah meyakinkan ditanya uro kebangkitan. Menyoji getanyo jino na salah-salah bakop laki maah laju. Segolom nanti di hari kebangkitan nanti dia minta pertanggungjawaban sama kita. Menyona utang-utang hana gelah pegelah ju utang. Hana tatujan mungkin mati dia. Maka Rasulullah gayu tulis pu utang-utang dia menyu bantai. Nyan menyona hana itu pu bagiban. Maka jangan pernah meremehkan utang. Alah hana pupu padum utang 5,000 utang. Tadu bak kedai kopi mah. Tak pegah tengah bayu ba, tengah bayu mah. Tengah binalam, tengah bayu ba, hantar bayu-bayu mak. Tengah bayu kopi ba. Waktu kita meninggal dunia, hana so tepu kita nak tajak kopi ni hana tabayu lah mak. Makanya kita punya utang Mbak. Maka hati-hati Mbak. Makanya kalau orang yakin kepada hari kebangkitan, ketika dia berbuat maksiat dia pikir 2 kali Mbak. Ketika dia mendalimi orang lain dia berpikir 2 kali Mbak. Kemudian yakin kepada hari kebangkitan itu memberikan motivasi hidup kepada kita. Itu motivasi hidup. Ikeli kau baik ke gede, hana pupu baik ke gede. Icok hak alon baik cok gede hana pupu. Saya akan tuntut dia nanti di padang mahsyar. Kalau dia yakin pada hari kebangkitan. Tapi kalau orang tidak yakin pada hari kebangkitan, pajan lain dema tadalimi gok menyokon jino. Pajan lain dah putusah gok menyokon jino. Kalau seandainya susah, kenapa mesti dipermudah ya Mbak? Nyan Mbak. Maka putusah lagi hana pupu. Pajan lain dah putusah di bulannya. Pajan lain dah penjara di bulan. Ini orang seperti ini enggak yakin hari kebangkitan. Kalau dia yakin pada hari kebangkitan, hidup dia akan optimis. Bagaimana optimis? Dia beribadah, nyu akan gebalah oleh Allah, akan gepedeh oleh Allah pupu yang lumpuput. Nya nembak. Oh ti pula mendalimi lon bersedekah, lon ikhlas karena Allah. Hana fotopu, hana pupu, Pak. Orang yang yakin hari kebangkitan, saya yakin Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menghilangkan sedikit pun kebaikan yang saya lakukan. Jadi makanya optimis dalam hidup. Nya, jadi kan waktu tamu sedekah hana fotopu katutah nembak. Oh mah hana fotopu lego. Peh pegah hai umumkanlah yang nyan lon yang pegatnya ni banyak. Katutah nembak, hana fotopu. Ya, contohnya. Nanti ada yang umumkan di depan, Pak. Ini ada bantuan dari Bapak Ibrahim, bukan? 1 juta. Urung ambil kalam Pak Ibrahim. Ya, juta Pak Ibrahim. 1 juta ke tumbang, Pak. Kemudian yang kedua, Bapak Ismail menyumbang 5 juta. Kakalan Pak Ismail. Oh, mayu tak Pak Ismail. Pak Ismail pi hanya geduk le ya, Pak. Karena habis kalan ni 5 juta. Selanjutnya yang terakhir 10 juta dari hamba Allah. Hana musukalan Pak karena hana ni Pak. Orang yang menyumbang itu merasa resah dia, umah hana 1 triliun itu. Umah cukeh di orang tamping, nutuso hamba Allah loan hamba Allah. Benar tepu dan nyandun ya Pak. Jadi artinya ini orang enggak yakin pada hari kebangkitan Pak. Kalau orang yakin kepada hari kebangkitan, kepu itu rilek Pak, kepu itu rilek. Setiap amal ibadah manusia Allah tidak pernah mendalimi, Pak. Hana tandalim, Pak. Ya, maka beliau dah baca Quran. Beliau dah baca Quran untuk motivasi hidup kita, Pak. Beliau dah yakin kepada orang kebangkitan untuk motivasi hidup. Makanya orang yang tidak yakin kepada hari kebangkitan hana motivasi hidup kan. Alah tak preh mati mentang. Allah tak prehnya mentang, Allah kiban lom lain. Nyo ka bunuh diri mentang. Allah stres, Pak. Nya urang stresnya urang hana yakin orang kebangkitan, Pak. Urang stres. Kemudian ada depresi. Tiada meninggal ya. Udahlah ini kehidupan kita terakhir Pak. Ya. Jadi makanya orang-orang non muslim itu ketika mereka mau sudah meninggal dunia dipakaikan pakaian terbaik. Ya Pak. Hijau peng-peng lah Pak. Nyo nama bacut untuk belanja-belanja anda mungkin mall-mall final belanja. Karena dia yakin hari itu yakin tapi kebangkitan tidak yakin ya Pak. Maka diberikan semuanya. Bahkan diberikan nyojo kunci motor apa? Tu memang motor deh. Nyo najo napeng bacut. Ipo pakai sepatu lah Pak. Pakai sepatu lah. Maka kenapa kita filosofinya apa? Kita memakai kain putih Pak. Ya, kain putih.
Maknanya apa? Hana lain tidak bisa kita bawa kecuali kain putih itu. Kenapa kita bawa kain putih? Karena sunnah Rasulullah. Seorang meninggal hendaklah dengan kain putih sekian, hendaklah sekian. Perempuan juga sekian. Maknanya harta pun tidak bisa kita bawa. Oh ya pasonyo pun anjihan. Ya pakai jem, nyojin ke jem kesayangan bapak, kesayangan ayah. Abi sayang ke jem. Oh anjir pasal jem nang kubu. Yang jut pun ijah kapan menembak. Hai abi na perusahaan raya. Oh anjir dah mau nang kubu anjir. Hai nyona saham-saham pun dapat pasal tahap. Anjir cik ni mak. Anjir cik ya. Bahkan yang paling simpel saja tak boleh masuk juga. Naik jakrung atau jakrung atau punya je pasal hanjuk cik. Hanjuk pasal cik. Ya, kecuali memang kain kafan atau kain yang bisa menutupi itu kain warna putih termasuk kain ihram dan haji bang, ketika haji. Yang je kat tupnya. Lain tak bisa bawa apa ke sana. Ya, bang. Maka orang yang yakin kepada hari kebangkitan akan memberikan motivasi dia, apakah beribadah, motivasi berinteraksi sosial dan lain sebagainya. Maka hana mekrok muka tapi tersenyum sampai bang. Di pulang kai penget lum, bah penget dia. Ya, nanti padang masyar kalau ke dia tuntut padang masyar. Di pulang di mutang bak lun bah ke dia hana bupu ke dia. Ya, hana bupu bah mutang ke dia. Ya, nanti lun tuntut padang masyar dia. Ya. Bahkan begini, mungkin ada di sini ya Pak beliau, ada salah seorang jamaah lun, ya jamaah. Gaknya keluarga gadah kendaraan Pak. Yang keleh hana gadah, watai gadah yang pun perkara alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah Pak. Menyokatnya kata kemenaan Pak. Bibi pencurian bah. Tak baca Yasin lah. Ya Allah 7 keturunan berberjerah ya Allah. Berjerah 7 keturunan bah. Tetapi dia tidak bah. Jadi bapak ini ngomong ke saya, Ustaz, saya sudah hilang kendaraan. Alhamdulillah biarin saja. Mungkin orang itu butuh, mungkin anaknya sakit. Ya, icok kendaraan ipo belau, ipo belau kendaraan icok kana ni. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya doa ni bah. Mudah-mudahan kita nyawa panena model lagi bah. Ibu doa supaya bermanfaat yang icu benar. Itu belau hendak lain yang kedua. Waktu belau kedua, iculah bah. Waktu itu sudah dicuri lagi kendaraan saya. Habis agaknya ya minta orangnya, Mbak. Ya minta ya jual buku ya jual, Mbak. Saya mau cari orang itu mau kasih buku. Nanti kalau mau bayar pajak bisa bayar pajak. Kau pencuri ya jual buku, Mbak. Nah mudah-mudahan lagi kita jual kan? Lu bukan rumah cukup gelihati dah orangnya, Mbak. Habis yang kebekaknya tinggal Honda yang kelih. Tapi hanya cuci lah, Mbak. Ya, jadi artinya apa? Saya sudah ridha. Lu pakai lun, Pak, drone ridha hana ridha. Yang dicuri dari bapak itu sudah sedekah. Ini sebagai hadis Rasulullah. Wa ma surika. Sesuatu hal yang dicuri dari kita itu sudah disedekah. Walaupun kita hana ridha lu, sudah dianggap sedekah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nih. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut ke azan, belum? Ya, kita lanjutlah. Ini yang dimaksudkan dengan wa asqainakum ma'am furata. Jadi ma'am furata ini apa namanya? Air memang betul air tawar ya. Tetapi kata Imam Ibnu Katsir, al-ma'u minas sahabi wal ma'u minal ardi. Dua-dua saya berikan. Makanya salah satu negeri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketentraman, diberikan rahmat, dua-dua ini ada. Nah, penaji air dari langit, ada air dari tanah. Tapi kalau salah satu saja, maka kita tanya kepada diri kita, nyopu yang lu pegatnya. Kenapa bisa seperti ini? Kok cuma air tanah saja, tidak air hujan? Ada orang air hujan saja, tidak air tanah. Ini ada apa sebenarnya? Jadi makanya tanda rahmat Allah itu datang kepada satu kaum, bukan air hujan saja Pak, tetapi air tanah. Karena yang dimaksudkan dengan ma'am furata, air hujan dan air tanah. Sekarang kita lanjut. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Ya, Pak. Jadi yauma idzin adalah perpaduan antara dua kalimat. Yaumun hina idzin. Kalau disebutkan oleh Allah yauma idzin, yaumun hina idzin, tidak ada lain itu hari kiamat. Nanti ketika hari kiamat celaka mereka, rugi mereka kata Allah. Yang tidak yakin pada dulu dikatakan ada hari kebangkitan. Makanya ketika nanti hana yakin loh, hana yakin hana pupuci kata Allah, hana yakin, baik yakin gede. Tapi ketika dibangkitkan di padang mahsyar nanti, lun yakin ya Allah. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celaka kalian kata Allah, celaka kalian. Dulu kenapa tidak yakin? Kenapa sekarang yakinnya? Ya nih, Pak. Ini seperti digambarkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ada seorang yang masuk ke dalam surga. Waktu dia masuk ke dalam surga, ini orang yang yakin kepada Al-Quran. Ya, yakin kepada hari kebangkitan. Waktu dia masuk dalam surga, apa kata dia? Saya melihat air katanya, Pak. Ini seperti yang digambarkan dalam Al-Quran dulu waktu saya di dunia. Saya melihat air. Kemudian dia dekati, Pak. Dia minum air itu. Rupanya betul air surga ini, Pak. Air surga ini katakan bisa berubah dalam hitungan detik. Rasanya itu luar biasa. Min tasnim,
Tasnim itu apa? Airnya bisa dari atas, Pak. Kemudian masuk ke dalam gelas itu, Pak. Kita sekarang kan enggak terbayang, Pak. Bagaimana cara iwat je, Pak? Padahal sudah diberikan contoh oleh Allah. Imam Sya'rawi dalam tafsir beliau mengatakan, pada masa Bani Israel dulu, ada air yang diturunkan dari langit, tetapi singgah dulu di pepohonan. Ini namanya manna. Maka kita nanti melihat manna wa salwa. Itu baik hana tepu manna apa salwa, Pak. Manna itu adalah seperti madu. Air itu diturunkan dari langit lagi embun, Pak, embun. Jadi lengketnya apa? Di pohon kayu. Makanya kata Imam Sya'rawi, manna ini mazala maujudan hatal an, sebelum beliau meninggal dunia. Imam Sya'rawi mengatakan manna ini masih ada di Irak. Kalau kita ingin tahu bagaimana manna jauh Irak, bagaimana Irak itu? Cuma gambaran, digambarkan oleh Imam Sya'rawi. Itu di pepohonan itu seperti apa, embun, Pak, embun. Tapi ini bukan embun, seperti madu dia. Makanya orang Irak itu diletakkan bejana, Pak. Nanti daun itu akan turun ke bawah dan menurunkan madu. Itulah manna, Pak. Jadi manna itu katanya masih ada sampai sekarang. Di mana itu? Di Irak. Ya, kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wailui Hubungan dengan surat ya. Yang mendustakan. Yang hari-hari kadang-kadang yang orang berdusta betul-betul ini dengan kelompok orang. Oh, ini ayat ini namanya ayat ijaz hazaf. Ijaz hazafnya begini. Wailul, ini tafsir yang saya baca, ini bukan terjemahan, bukan ayat. Kalau ayat itu kan pegahlun tambah ayat, tidak. Wailul yauma idzin lil mukadzibinal ba's. Ya, celakalah bagi orang-orang yang mendustai dulu hari kebangkitan. Tetapi hari kebangkitannya sudah dihilangkan. Wailul yauma idzin lil mukadzibin, orang yang berdusta. Dusta apa? Tidak yakin kepada hari kebangkitan. Maka celaka dia nanti. Ya. Lagi urang bino, tak pegah get-get ya. Ai entuk truk Malaysia, ne tukar peng baik di sini, di Malaysia mentok, ya Pak. Neme sesuatu untuk Malaysia hana tutah-tutah. Alah nampak dengar dah ni, hana nampak dengar. Rupa je truk Malaysia mentutah deganya. Oh manyo kibanyo, hana lemblonyo, ya Pak. Sampai ke sana baru dia yakin, Pak. Tetapi ketika di sini belum yakin lagi. Demikian pula Allah mengatakan, persiapkanlah dirimu. Hai dengar, kaku kata Allah. Hendaklah beramal kalian, beribadahlah kalian untuk nanti ketika dibangkitkan benar bekal. Allah fikir. Lalai laju. Kau ikerja laju, ikerjanya ikumpoi peng bacut. Untuk apa? Supaya ketika dibangkitkan di padang mahsyar ada bekal yang dia bawa. Nyo bekal untuk dunia ada fikir mah. Nyo bekal dunia bu ke tengok pun dapat jauh, mitah ke tengok. Bulu sah pun dapat jauh, mitah ke. Hana terfikir kita nyo perjalanan jauh itu tidak kita pikirkan, Pak. Kita tidak memikirkan perlengkapan untuk nanti jauh nanti apa? Perlengkapan kalau kita meninggal itu apa? Perlengkapan kalau dibangkitkan di padang mahsyar apa? Yang kita pikirkan, sikula bermanyang-manyang ne bo. Kita yang lian kepu ya, Pak. Supaya jid ke pejabat. Ya, pejabat di dunia saja, Pak. Cuma sebentar pun. Anu ijak sikula apa dari SD 6 tahun. SMP 8 tahun. SMA 8 tahun. Kuliah 4 tahun. 4 tahun kan, Pak. Waktu menjabat itu cuma 5 tahun menjabat, biar nalek rugo. Jadi makanya kalau ilmu untuk mencari jabatan di dunia rugi kita, Pak. Jadi makanya dengan ilmu ini bagaimana? Bermenteme dua-dua. Arti menteme dua-dua apa? Getanyo di dunia pi menteme aja, di akhirat pi menteme aja, Pak. Maka ini namanya kalau istilah Imam Ghazali, istilah di dalam kitab Syarah Al-Hikam, Iqadul Himam fi Syarah Al-Hikam. Pergunakanlah nikmat yang sudah diberikan oleh Allah untuk bisa dapat nikmat selanjutnya. Ini namanya nikmat muqayyad. Nikmat muqayyad ini artinya apa? Bisa hilang begitu saja. Ulun ganteng tak. Oh ganteng, apa umur 60 tahun, 80 nak ganteng le pak katuhai, Pak. Ulun lagak tak lun. Oh lagak ada mah. Ketika sudah ini kahana betul pilih. Ulun kata, katian. Ketika umur 80 tahun, hana kale. Ini namanya nikmat muqayyad. Nikmat yang diberikan oleh Allah cuma sebentar saja. Setelah itu diambil kembali. Ulun hebat karena ada roh. Kalau dicabut roh, hana hebat le. Maka pergunakanlah selama getanyo mentang hijau kekuatan ya Allah. Mentang hijau mata ya Allah. Mentang hijau babah ya Allah. Mari kita baca Quran. Mentang hijau kekuatan, mari kita semayang, baik tinggal semayang. Ini maknanya memanfaatkan nikmat muqayyad untuk bisa dapat nikmat mutlak. Tapi kalau kita bangga dengan nikmat muqayyad, lom tegar, lom pegakna pengegap, higap mendunggak. Watai meninggal dunia nam demi tepu-tepu rugau. Nikmatnya di dunia saja. Tapi kita kan ingin dua-dua. Nikmat dunia, nikmat akhirat.
Ya, kita bisa menikmati harta dunia ini dan dengan ini bisa kita nikmati juga akhirat. Dengan apa? Kita bersedekah, ya, kita berbuat kebaikan. Ya, demikian. Berarti kalimat wailu yauma idzil lil mukadzibin itu untuk siapa? Itu kan ada 10 kalimat. Ini 10 kali diulang oleh Allah, kata Syekh Tantawi, litahwil wa ta'zim. Ya, untuk menakut-nakuti orang yang tidak yakin kepada hari kebangkitan. Ya. Makanya urung pegang matinya hanya yakin urung kebangkitan, Pak. Kalau dia yakin hanya pegang mati, Pak. Kalaupun dia yakin pun setelah berbuat maksiat dia takutnya luar biasa, Pak. Ila kemaah juga Allah, istighfar juga. Ya. Pada suatu hari ada yang bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, artinya apa? Hadis ini juga berlaku untuk kita, Pak. Hadis ini berlaku. Artinya hadis ini tidak ketinggalan zaman dah. Beda fikirnya hadisnya khusus untuk sahabat Nabi tidak. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bukan sahabat, bahkan orang Muhajirin dan Ansar, Pak. Sahabat juga. Cuma ada sahabat-sahabat lain yang lebih daripada mereka. Ya Rasulullah, ada orang-orang itu hartanya banyak, mereka berbuat ini, mereka berbuat itu. Mereka banyak melakukan kebaikan, sedangkan kami tidak bisa ya Rasulullah, karena hanya peng ya Rasulullah. Mereka bisa salat, bisa karena tubuhnya hebat ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Umat nanti setelah sahabat juga, nanti seperti kalian juga kata Rasulullah. Kalian bisa seperti mereka, ya kata Rasulullah. Tetapi jangan hilangkan kalimat ini kata Rasulullah. Setelah kalian habis salat, maka bertasbihlah kalian. Fasabbihuhu. Bertasbihlah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Thalathan wa thalathin. 33 kali kata Rasulullah. Kemudian setelah itu wa tukabbirun. Hendaklah bertakbir kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa tuhammidun. Kalian memuji Allah Subhanahu wa taala. Thalathan wa thalathin. InsyaAllah dengan ini kalian juga bisa seperti mereka. Ya, kalian bisa juga seperti mereka. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, kita bisa juga, walaupun kita tidak pernah melihat Nabi, kita tidak pernah melihat sahabat, kita tidak pernah melihat tabi dan melihat tabi'in. Tetapi apa? Kita bisa seperti mereka, tapi dengan 2 syarat kata Allah. Ini ada di dalam surah Al-Anfal, kalau tidak salah. Kalau enggak An-Nisa. Jadi Allah mengatakan, "May yuti'illaha wa rasul", barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, mereka akan aku layani, aku berikan keistimewaan sama seperti para nabi, para siddiqin. Siddiqin itu siapa? Nabi Ibrahim itu siddiqin. Kemudian orang-orang yang diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga bisa. Siddiqin wa syuhada. Syuhada Uhud kita juga bisa. Tapi dengan syarat 2 kata Allah. Patuhlah kepadaku dan patuhlah kepada Rasulmu. Akan saya buat kalian seperti mereka kata Allah Subhanahu wa taala. Ini juga jawaban Rasulullah kepada seorang sahabat yang ibadahnya biasa-biasa saja. Dan dia mengatakan, ya Rasul, kita tidak akan pernah ketemu lagi ya Rasul di surga. Engkau akan berkumpul dengan orang-orang hebat ya Rasulullah. Dengan para syuhada, sedangkan saya kan orang biasa ya Rasulullah. Turunlah ayat ini, kamu juga bisa berkumpul kata Allah dengan Muhammad, dengan para sahabatnya, dengan syarat patuhlah kepadaku dan tinggalkan yang apa aku larang, dan patuhlah kepada Rasul Muhammad dan tinggalkan apa yang dilarangnya. Apa? Sudah ya. Saya rasa cukup sekian ya. Jadi ini wailu yauma idzil lil mukadzibin. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita lanjut ayat 30 apa nih? 39 atau 29? 29 ya. Ayat 29. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.